Disebutkan. Tapi kaidah itu sudah berjalan di kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, ya, terkhusus orang-orang yang ada di pegunungan yang bahasanya masih bagus. Mungkin kita masih ingat dalam pelajaran sirah, Nabi kita Muhammad SAW di waktu kecil itu diambil oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah untuk diasuh. Dan begitulah kebiasaan orang-orang Arab dulu, yang salah satu tujuannya anak mereka dibawa ke kampung-kampung itu adalah untuk menjaga bahasa mereka. Untuk menjaga bahasa mereka. Dan waktu itu mereka nggak diajari kaidah, tapi cuma diajak bergaul dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Kemudian dari situ mereka bisa bahasa Arab dengan baik dan benar, fasih, dan juga dengan kaidah walaupun mereka tidak belajar kaidah. Tetapi sebenarnya bahwa setiap bahasa itu pasti ada kaidahnya, pasti ada kaidahnya. Nah, inilah yang terkadang sebagian orang melihat bahasa Arab itu susah karena harus belajar kaidah. Ya, harus belajar kaidah. Tapi insya Allah nanti kita coba bikin kaidahnya semudah mungkin, seenak mungkin ya pembahasannya, supaya sekali lagi ini akan bisa memudahkan semuanya untuk belajar bahasa Arab. Taib. Nah, dalam bahasa Arab ada dua kaidah penting ya yang harus kita paham. Ada dua kaidah penting yang harus kita paham. Pertama kaidah nahwu dan yang kedua kaidah sorof. Pertama kaidah nahwu, yang kedua kaidah sorof. Itu dua kaidah yang harus kita paham. Tetapi dalam buku ini nanti kita diajari nahwu sorof kayak gimana ya? Kayak tanpa sadar gitu. Kita menghafal beberapa kalimat-kalimat, contoh-contoh yang ada. Setelah itu dari situ kita akan ungkap kaidah apa yang ada di situ. Baik dari sisi kaidah nahwunya atau kaidah sorofnya. Nah, sorof itu artinya cara membuat kalimat. Contoh ya, kalau kita bahasa Indonesia aja lah supaya gampang. Contoh misalnya, misalnya saya katakan membeli. Saya bisa rubah menjadi pembeli. Saya bisa rubah menjadi sesuatu yang dibeli. Saya bisa rubah menjadi tempat membeli ya. Kalau dalam bahasa Indonesia perubahan kalimat-kalimat itu sebagiannya adalah dengan menambah kalimat lain. Contoh membeli. Kemudian saya rubah menjadi tempat membeli. Jadi semua masih ada kaitannya dengan membeli. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab cuma merubah huruf atau menambahkan huruf, bukan menambah kalimat yang lain. Tapi nanti maknanya akan begitu. Membeli, pembeli, sesuatu yang dibeli, pembelian atau tempat membeli, waktu membeli, itu cuma merubah huruf-huruf saja. Itu yang dipelajari dalam ilmu sorof. Itu yang dipelajari dalam ilmu sorof. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Itu kalau bahasa Indonesia kita sebut dengan tambahan kata depan atau imbuhan, nah gitu. Pembelian, nah gitu kan, jadi berubah lagi. Pembelian, pembeli. Kalau pembeli berarti orangnya kan, kalau pembelian berarti prosesnya, nah gitu. Nah itulah pelajaran sorof. Berarti penting pelajaran sorof itu. Nah kemudian pelajaran nahwu itu berbicara tentang harokat akhirnya. Tentang harokat akhirnya. Harokat akhir nanti yang menentukan apa posisinya. Apakah dia sebagai pelaku, apa dia sebagai objek, dan lain sebagainya. Sudah ya? Antum gak perlu hafal itu. Saya cuma kasih gambaran saja, karena itu bukan pelajaran kita. Pelajaran kita adalah kitab Durusul Lughah. Jadi antum saya bawa ke satu tempat, setelah itu saya bilang tinggalkan tempat itu. Yang penting pernah dilihat itu tempat. Nah gitu ya. Jadi kita tahu sorof nahwu gini. Nah, dalam pelajaran bahasa Arab, semudah apapun itu, pasti di dalamnya ada kaidah nahwu dan sorof, pasti ada.
Tetapi supaya kita tidak bingung, kita nggak mau bahas nahwu sorof. Kita mau bahas kalimatnya. Dari kalimat itu nanti kita ungkap ini begini caranya, ini begini caranya. Tapi semua ada bukunya? Semua punya? Yang nggak punya bisa download gratis. Tapi bukan di web saya. Download di webnya orang ya. Pokoknya di web saya kayaknya ada juga. Di download aja yang nggak punya. Semua ada bukunya? Berapa orang yang belum ada bukunya? 1, siapa lagi? 2, 3, 4, 5, siapa lagi? 6, 7, 8 dan seterusnya. Nggak bisa bukunya ditampilkan sini ya, Rizaldi? Belum bisa? Belum bisa connect? Nah, berarti mau dicari sorofnya itu, kenapa nggak bisa nyambung situ ya? Dicoba dulu ya, dari laptop masuk ke situ ya. Nah, Masya Allah. Kayaknya bisa, Insya Allah. Supaya yang nggak punya buku nanti langsung lihat ke situ. Ya, kita masuk langsung pelajaran pertama ya. Langsung saja, kita nggak berlama-lama, langsung masuk. Kita pelajaran pertama, Ad-Darsul Awal ya. Belum ada di buku, di akhwat sudah ada? Sudah muncul di akhwat? Sudah ya, di ikhwan yang belum muncul ya. Nah, biasanya akhwat yang lambat, ini ikhwan lambat ini. Insyaallah. Iya. Belum bisa? Tidak ada colokan di ini, di apa? Di situ. Dari laptop ke situ nggak ada? Iya, ada. Ya, dari situ ke sini. Ah? Oh, cuma satu. Oh. Ya, itu kalau cuma satu. Makanya Allah mengizinkan 2, 3, atau 4. Satu nggak bisa ya. Iya, nggak apa-apa. Lihat saya bukunya ya. Semua yang nggak ada bukunya cari temannya ada bukunya. Dekat-dekat dulu ya, pendekatan. Siapa yang nggak ada bukunya cari teman yang ada bukunya. Yang ada kitabnya. Iya. Ada di HP juga ada, boleh silakan. Di HP atau di iya. HP-nya diisi dengan kitab-kitab ya. Taib. Ikut semua ya, ikuti saya semua. Kita nyantai, ikuti aja semuanya. Nanti kita akan ungkap apa kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Iya. Sudah ada semua? Jilid 1 ya, jangan sampai ada yang buka jilid 3. Nah, pasti nggak sama. Jilid 1 ya. Ya. Sama-sama ya. Ad-Darsul Awal. Ya sama-sama. Semangat, semangat. Ad-Darsul Awal. Nah, lagi Ad-Darsul Awal. Artinya pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Hadza. Lagi, hadza. Ya. Jadi yang pertama kita pelajari ini tentang kata tunjuk. Kata tunjuk berarti kata yang digunakan untuk apa? Menunjuk. Menunjuk. Hadza artinya ini. Kalau ini nunjuknya jauh atau dekat? Dekat. Jadi nunjukkan ada jauh ada dekat. Kalau itu berarti jauh. Kalau ini berarti dekat. Nah, ini khusus untuk menunjuk yang dekat. Kalau digunakan nunjuk yang jauh berarti salah. Berarti salah. Ini kata tunjuk, ya. Nah, ini itu adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Arab disebut dengan ya ismul isyarah. Dicatat aja. Karena nggak bisa dilihat di situ. Ya, ismul isyarah. Artinya kata tunjuk. Ditulis bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia. Ismul isyarah. Artinya kata tunjuk. Apa bahasa Arabnya kata tunjuk? Ismul isyarah. Apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Arabnya kata tunjuk? Ismul isyarah. Apa bahasa Arabnya kata tunjuk? Apa itu ismul isyarah? Kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk. Di situ ada kata ismun. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan berikan dulu gambaran atau kita akan berikan tambahan bahwa dalam bahasa Arab kata itu cuma ada 3. Kata cuma ada 3. Catat ya. Kata cuma ada 3.
Satu adalah ismun. Satu ismun. Yaitu kata yang memiliki makna, kata yang memiliki makna, sudah, dan tidak berhubungan dengan waktu. Kata yang memiliki makna dan tidak berhubungan dengan waktu. Absennya ada nggak ini? Belum begini absen. Ini sudah mendaftar semua atau ada yang belum mendaftar? Yang belum siapa? Nanti yang belum banyak yang belum daripada yang sudah ini. Berarti yang sudah pada bolos ini ya. Iya, cili ya, bolos. Jadi yang sudah mendaftar berapa orang di sini? Yang di sini berapa orang yang sudah mendaftar? Yang sudah mendaftar di sedikit sekali, berarti yang belum lebih banyak ya. Ya nanti mendaftar sama panitia. Setelah itu nanti dibuatkan absen. Karena saya akan tanya satu-satu. Insya Allah pertanyaannya nggak susah, gampang. Ya, pertanyaan gampang. Dan dari pertanyaan itu nanti, insya Allah antum bisa berkembang terus. Ya, insya Allah, saya nggak jamin, saya optimis antum akan bisa. Ya, walaupun dari nol sekalipun. Apa itu? Oh, untuk absen. Oh iya, bisa ditulis absennya di situ ya. Ingat, bahasa Arab satu hal yang antum harus tahu. Nggak boleh bolos. Itu bahasa Arab. Satu kali bolos, maka ilmunya lolos. Satu kali bolos ilmunya lolos, nggak dapat ilmu dia. Ya, kalau sudah lolos ilmunya, nanti terjadi nggak connect antara pertemuan pertama dengan pertemuan ketiga, nggak connect karena hilang pertemuan kedua. Apa yang terjadi? Belajar sorof akhirnya saraf. Karena nggak connect antara pertemuan pertama dengan ketiga. Jadi harus hadir. Kalaupun tidak hadir, karena alhamdulillah awalnya kami nggak mau live, tapi jadinya live. Ya, jadi kalau misalnya nggak hadir berarti nanti nonton di video. Pokoknya harus nyambung. Kecuali yang sudah pernah belajar, nggak ada masalah. Yang belum pernah belajar, usahakan terus hadir. Dan itu harus dicamkan sejak awal. Saya tidak boleh tidak hadir. Ustadz, harus ada yang saya korbankan? Iya, harus ada yang antum korbankan. Tidak boleh tidak, harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Karena kesuksesan butuh pengorbanan. Pengorbanan. Berarti kita harus korban memang. Kalau mau sukses, jadi sekarang antum sisa pilih mau sukses atau gagal. Kalau mau sukses harus korban. Jelas ya? Itu yang antum perhatikan bahasa Arab. Kemudian yang kedua dalam bahasa Arab kalau mau berhasil, selain tidak bolos, yang kedua selalu murojaah, mengulang pelajaran. Itu murojaah, mengulang pelajaran. Yang ketiga, cerewet. Rajin bertanya. Kalau nggak paham, angkat tangan, tanya. Nggak paham, angkat tangan. Tidak boleh tidak paham. Haram hukumnya tidak paham, harus paham. Ya, kalau antum tidak paham, sama saya menjatuhkan kredibilitas saya sebagai guru. Ya, oh berarti ustadznya nggak paham ini, nggak bisa ngajarkan gitu. Kenapa muridnya nggak paham? Jadi kalau misalnya antum nggak paham, apa yang antum lakukan? Bertanya. Antum bertanya. Jadi kalau antum melakukan tiga ini, insya Allah nggak lama lagi antum akan bisa bahasa Arab. Insya Allah, nggak lama lagi antum akan bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab sekali lagi, jangan pernah ada di otak kita bahwa bahasa Arab itu susah. Jangan ada di kepala kita bahasa Arab itu susah. Harus selalu bilang gampang, mudah. Gitu. Taib. Sudah ya? Kata ada berapa jumlahnya? 3. Yang pertama isim. Ismun ya, isim. Ismun itu apa artinya? Kata yang punya makna dan tidak berhubungan dengan waktu. Contoh misalnya, saya katakan, misalnya sabburatun, papan tulis. Papan tulis, sabburatun. Bolehkah saya mengatakan telah papan tulis? Atau sedang papan tulis? Atau akan papan tulis? Nah, berarti dia isim. Dia punya makna enggak papan tulis? Punya makna. Berarti dia isim. Ah, gitu maksudnya. Bisa gambarkan isim. Nah, sebagian orang menerjemahkan isim dengan kata benda. Tetapi itu belum cukup. Karena kata sifat juga masuk isim. Tapi kalau misalnya untuk pemula kita bilang isim kata benda,
tidak ada masalah. Jelas sudah? Nah, yang kedua namanya fi'lun. Yang kedua fi'lun, fa, ain, lam, fi'lun. Itu yang kedua, jenis kata yang kedua. Sudah dicatat? Ya. Yaitu kata yang memiliki makna dan dan berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Kata yang memiliki makna dan berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Waktu apa itu? Sekarang, waktu lampau, sekarang dan akan datang. Kita sebut dengan apa? Kata kerja. Kita sebut dengan kata kerja. Apa bahasa Arabnya kata kerja? Fi'lun. Bagus. Yang terakhir adalah harfun. Huruf. Harfun, huruf. Ya. Harfun ya, bahasa Arabnya harfun, huruf. Yaitu kata yang tidak punya makna kecuali kalau bergandeng dengan isim atau fi'il. Kata yang tidak punya makna kecuali ketika bergandeng dengan isim atau fi'il. Ini bukan pelajaran di sini nih ya, tapi nggak apa-apa, kita tambahan aja supaya pembahasannya agak enak, kita ngerti-ngerti sedikit gitu. Nah, kata ada berapa? 3. Yang pertama isim. Bayangkan saja maknanya, apa arti isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga harfun. Sudah paham? Nah, sekarang kita belajar tentang isim isyarah. Kita belajar tentang isim isyarah. Berarti isim isyarah termasuk isim atau fi'il? Isim, karena ada tulisan isim isyarah. Ismul isyarah, berarti dia isim. Apakah isim isyarah itu huruf? Bukan. Dia adalah isim. Sudah jelas? Ya. Kemudian yang kedua, saya kasih tambahan lagi nih, pelajaran kedua, bagian kedua. Yang kedua, kita tadi bahas apa? Kata. Kata kalau digabung-gabung menjadi apa? Kalimat. Kalimat dalam bahasa Arabnya al-jumlah. Dalam bahasa Arabnya al-jumlah. Al-jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalimat. Bahasa Arab al-jumlah. Itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Seandainya ilmu bisa ditransfer langsung, saya transfer langsung, selesai. Gak ada lagi pelajaran dulu seluruh. Tapi gak bisa. Memang ilmu itu harus susah, baru bisa didapatkan. Ya kan? Ilmu itu memang susah begitu. La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu itu gak bisa didapat dengan santai-santai. Yang santai gak akan dapat ilmu. Demi Allah gak akan dapat. Keinginan semua guru ingin agar ilmunya diketahui oleh muridnya. Dan agar muridnya lebih pintar dari gurunya. Kalau antum lebih pintar dari guru, maka guru akan senang, bahagia. Kebahagiaan seorang guru adalah ketika muridnya itu lebih pintar dari gurunya. Tapi kekecewaan seorang guru adalah ketika muridnya sok pintar. Itu ya, mau tahu sok pintar ya? Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau lebih pintar dari gurunya, Masya Allah, itu luar biasa. Jelas ya? Jadi antum berusaha lebih dari saya. Itu saja ya. Makanya kesana ilmu bisa ditransfer, maka seorang guru akan mentransfer ilmu satu kaligus selesai. Karena itu amal jariah untuk seorang guru. Tapi tidak bisa begitu ilmu. Memang ilmu itu harus diusahakan, dikejar. Jadi kalau antum capek, hujan dan seterusnya, datang. Hujan itu bukan penghalang, ya, dan tidak menghalangi katanya, tapi membasahi. Ya, hujan itu nggak menghalangi tapi membasahi. Jadi kalau hujan, pakai mantel, pergi belajar. Nah kalau begitu sikap antum terhadap ilmu, maka ilmu akan mudah masuk. Akan mudah masuk. Itu rahasia kenapa ulama terdahulu mudah dapat ilmu dari Allah. Karena semangat mereka mengejar ilmu. Taib. Saya nggak nyar gitu. Saya seling-selingan supaya nggak stres. Lupa dengan bahasa Arab tadi susah ya. Oh bahasa Arab susah. Nggak jadi susah karena ada selingannya ya. Nah sekarang kita masuk lagi bahasa Arab. Sudah. Jadi apa yang saya jelaskan tadi yang terakhir? Kalimat. Kalimat ada berapa? Ada 2. Catat baik-baik. Yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah.
Yang pertama jumlah ismiyah. Semoga pekan depan kita bisa lebih bagus lagi. Ada tertulis di layar. Tadi cuma kabelnya ketinggalan, itu aja masalahnya. Satu kabel ketinggalan tadi. Jadi nggak bisa nampak di sini ya. Baik. Sudah ya? Jumlah apa pertama? Ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Sudah dicatat? Apa yang pertama? Jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kira-kira apa? Ayo, jumlah fi'liyah kira-kira apa? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Sama dengan jumlah ismiyah tadi. Yang kedua jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Sudah? Ya. Sekarang satu orang angkat tangan, saya mau tanya. Pertanyaannya berdasarkan yang tadi saya sampaikan. Gampang. Satu orang angkat tangan, tafadhol. Huruf kata dalam bahasa Arab terbagi berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, harfun atau huruf. 3. Udah. Yang lainnya paham tadi? Jawabannya paham atau ada yang belum paham? Paham ya? Sudah. Yang kedua angkat tangan. Angkat tangan lagi yang kedua. Siapa yang mau ditanya lagi? Ayo angkat tangan, saya nggak usah malu-malu. Saya tidak akan menggigit. Paling saya marah gitu. Kalau menggigit nggak. Ayo. Angkat tangan. Siapa? Ya, silakan. Kemudian kalau kata disusun, maka dia akan menjadi kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi berapa? 2. Sepakat semua? 2? Baik. Yang pertama jumlah ismiyah. Jadi kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Ayo. Kemudian angkat tangan lagi yang mau ditanya. Mungkin berpikir pertanyaan apa, kayaknya sudah ditanyakan semua. Ayo. Silakan angkat tangan. Ya, angkat tangan saya nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, harus berani. Muslim itu harus berani. Belum perang sudah nggak berani. Aduh. Ayo silakan. Jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Isim. Jumlah yang diawali dengan isim. Isim itu apa? Ingat? Minta bantuan teman? Hah? Kata benda, boleh. Yang lain, bantu. Isim itu apa? Angkat tangan dulu. Isim itu apa? Angkat tangan. Iya, isim itu apa? Nah itu, kata yang memiliki makna tidak berhubungan dengan waktu. Dalam kurung, kata benda, boleh. Ya, dia cuma sebut dalam kurungnya tadi. Itu tawadu namanya, Masya Allah. Ya sudah. Yang kedua, jumlah fi'liyah, angkat tangan. Saya bisa jawab. Jumlah fi'liyah apa? Sebelah sini yang belum ini. Ayo. Jumlah fi'liyah, angkat tangan. Ya. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Saya nggak tahu kita lagi belajar dulu sulugo atau kita belajar nahwu shorof ini. Ya, jumlah yang diawali dengan fi'il. Taib. Kemudian selanjutnya, angkat tangan lagi yang lain. Apa itu fi'il? Sebelah sini lagi, sebelah sini aman udah. Sebelah sini. Apa itu fi'il? Ayo, silakan. Kata yang memiliki makna dan berkaitan dengan waktu. Iya, itu fi'il. Betul? Betul ya. Sekarang saya kasih teorinya orang belajar. Belajar itu harus ikhlas. Belajar harus ikhlas. Satu di antara bentuk ikhlas, salah satunya adalah tidak malu diketahui oleh temannya bahwa dia tidak tahu. Itu salah satu ciri ikhlas. Tidak malu diketahui oleh temannya bahwa dia tidak tahu. Ketika dia ditunjuk lalu dia menjawab dia nggak tahu, dia nggak malu karena dia belajar untuk Allah, bukan mencari pujian orang. Maka ketika saya tanya antum, apa yang antum ketahui, antum jawab. Salah benar nanti urusan di belakang kita atur. Ya. Kalau bayarnya yang tinggi,
Benar ya. Kalau bayaran salah, salah. Taib. Ala kulli hal, kalau ditanya, jawab saja apa yang antum tahu. Nggak usah takut nanti salah, benar. Pokoknya apa yang antum tahu, jawab. Nah, nanti saya nilai di situ. Oh, salah jawaban antum. Oh, benar jawaban antum. Sepakat semua ya? Insya Allah ya. Pokoknya jangan malu, jangan takut. Insya Allah kita di sini sebagai teman lah. Kita teman, sama-sama belajar. Ya, kalau anak salah antum tegur. Oh, ada yang salah Ustadz, ini yang benar. Antum kan sebagian sudah pernah belajar bahasa Arab mungkin ya. Nah, bisa meluruskan kalau misalnya saya salah. Jelas ya? Taib. Sudah jelas? Sekarang kita baru masuk nih. Enak nanti masuknya karena beberapa kaidah sudah kita paham. Taib. Ayo sekarang ikut ya. Hada. Hada. Apa artinya? Ini. Disebut apa dalam bahasa Arab? Isim isyarah. Isim isyarah. Berarti kalau dia ada di depan sebuah kalimat, maka kalimatnya disebut jumlah. Saya ulang lagi. Hada termasuk isim isyarah. Kalau dia ada di depan sebuah kalimat, maka kalimatnya disebut dengan jumlah ismi. Udah tahu kan? Nah, baik. Sekarang kita lanjut. Hada baitun. Lihat ya gambarnya ya. Gambarnya sesuai dengan kalimatnya di situ. Gambar apa di situ? Rumah. Berarti baitun artinya rumah. Baitun artinya rumah. Jelas ya? Jangan bilang mobil, salah ya. Karena gambarnya rumah, kita bilang baitun berarti rumah. Nah, sekarang di sini walaupun diajarkan nanti, saya akan ajarkan memang baitun itu bisa kita tambahkan di depannya dengan al. Menjadi al-baitu. Baitun bisa kita tambahkan di depannya dengan apa? Al. Menjadi al-baitu. Sudah jelas? Baitun itu masih umum bentuknya. Sedangkan al-baitu sudah khusus. Sudah apa? Khusus. Sudah menunjuk rumah itu kalau pakai al. Kalau misalnya nggak ada alnya, kita cuma bilang rumah. Jadi nggak menunjuk rumah mana. Jelas sudah? Makanya kata hadza menunjuk, dia menunjuk sesuatu yang sifatnya itu masih umum. Ditunjuk oleh hadza menjadi khusus dia. Karena ada hadza yang menunjuk dia. Jadi nggak pakai al di situ. Nah, sekarang tulis. Isim ditinjau dari jelas dan tidaknya. Isim ditinjau dari jelas dan tidaknya terbagi dua. Ingat-ingat itu catatan-catatan ya, terbagi dua. Satu, isim nakirah. Tulisannya Indonesia aja, isim nakirah. Nun, kaf, ro, kemudian ta marbutah. Isim nakirah. Sudah? Isim nakirah ini adalah isim dalam tanda kutip, tulis saja universal, umum. Universal atau umum. Itu aja kita tandai. Yang kedua isim ma'rifah. Isim apa? Ma'rifah. Isim ma'rifah. Kasih dalam tanda kurung, tulis spesifik. Spesifik artinya apa? Khusus. Itu ma'rifah namanya. Spesifik, sudah khusus. Sudah ditentukan. Nah, salah satu cara untuk menjadikan sebuah isim yang umum itu menjadi khusus adalah dengan menambahkan al di depannya. Baitun menjadi al baitu. Jadi tanwinnya hilang. Al-baitu. Nah, di sini untuk membuat sebuah kalimat jumlah ismiyah, untuk membuat kalimat jumlah ismiyah yang terdiri dari isim dengan isim, maka apa? Yang digunakan adalah isim nakirah. Yang digunakan adalah isim apa? Nakirah. Jadi kita katakan hadza baitun. Artinya ini rumah. Beda kalau kita tambahkan al di depan, kita bilang hadzal baitu. Hadzal baitu
sama hadza baitun itu beda. Kalau hadza baitun ini rumah. Kalau hadzal baitu rumah ini beda. Kalau rumah ini belum sempurna kalimatnya. Ini rumah sempurna. Rumah ini belum sempurna. Kenapa rumah ini memang? Nah, gitu. Belum sempurna dia. Maka menggunakan yang tanpa al. Menggunakan yang tanpa apa? Tanpa al. Hadza baitun. Ini rumah gitu. Ya tanpa al. Begitu cara kita membuat jumlah ismiyah. Jadi ini bisa antum gunakan untuk yang lainnya lagi. Contoh misalnya yang selanjutnya kita sama-sama. Hadza masjidun. Ini masjid. Nah, yang kedua juga isim. Karena di belakangnya ada tanwin. Catat baik-baik. Semua yang diakhiri tanwin pasti isim. Semua yang diakhiri tanwin pasti isim. Baik tanwin fathah atau tanwin kasroh atau tanwin dhammah. Sekali lagi, semua yang diakhiri tanwin pasti isim. Kata benda ya, kata benda, isim. Sudah ya? Nah, itu beberapa kaidah-kaidah yang kita sampaikan. Sekarang kita mulai dari awal dan langsung diterjemahkan. Kita mulai dari mana? Mulai dari kanan. Mana kanan? Kalau kanan di sini berarti saya. Kalau dari situ kanan sebelah sana ya? Ya, sudah sebelah sini aja. Antum mulai dibaca bukunya. Diterjemahkan dari awal, ad-darsul awal yang keras. Diterjemahkan. Nah, selanjutnya lagi, stampingnya lagi, ba'dahu setelahnya. Iya, antum. Enggak, di kalimat setelahnya lagi. Dilihat. Kalimat setelahnya lagi. Nah, artinya ini masjid, Masya Allah. Selanjutnya lagi. Hadza babun. Ini pintu. Nanti dicarikan mic yang ya, yang bisa bergerak supaya suaranya masuk. Ini pintu, bagus. Setelahnya lagi, jangan sampai ini buku ya, kayak pintunya kayak buku ya. Ya, selanjutnya lagi di bawah, silakan, tafadhol. Antum, ya. Hadza kitabun. Ini kitab atau ini buku sama. Tapi setelahnya lagi berarti mana ini? Antum, ayo, tafadhol. Heeh. Ini pulpen. Taib. Lanjutnya lagi. Masya Allah ya. Ayo selanjutnya lagi. Ini meja. Taib. Di sampingnya lagi. Tafadhol. Ini tempat tidur. Masya Allah. Di belakangnya lagi. Tafadhol. Kursi. Ya bisa semua sudah. Iya kan? Sudah bisa semua. Saya merasa percuma diajarkan tadi. Ternyata bisa semua. Ayo kita baca sama-sama sekarang dari awal sampai akhir ya. Dari ad-darsul awal hadza dan seterusnya. Satu sama-sama ya. 1 2 3. Enggak, dari awal. Ad-darsul awal dari atas. 1 2 3. Bagus. Masya Allah. Lanjut. Baik. Masya Allah. Naam, lanjut. Baik. Naam. Masya Allah. Masya Allah, lanjut. Subhanallah, lanjut. Sudah, itu bahasa Arab gampang. Sekarang tutup semua bukunya. Sekarang tutup bukunya semua. Saya cuma ingin ngetes, antum ingat enggak? Sampai di mana tadi? Sekarang. Antum. Iya. Antum terjemahkan dalam bahasa Arab. Ini masjid. Gampang, jangan khawatir, gampang. Ini masjid. Yang sini, ini dulu. Ini masjid. Masjid. Ini masjid. Masjid bahasa Arabnya apa? Masjidun sama. Hadza masjidun, Masya Allah. Ayo, sampingnya lagi. Ini rumah. Baitun, ahsanta. Hada baitun. Baitullah, rumahnya Allah kan gitu. Rumahnya Allah. Taib, sampingnya lagi. Ini buku. Hada kitabun. Antum mau ikut? Ah, ikut ya. Ini game ini ya. Silakan. Ini pulpen. Hada qalamun. Masya Allah. Sampingnya lagi antum. Ini kunci.
Admin harus tahu juga admin ya. Silakan sampingnya lagi. Ini tempat tidur. Sarirun, nggak apa-apa, berarti dia ingat. Hada sarirun, masya Allah. Ini kursi, sampingnya lagi. Hada kursi. Yang terakhir, sampingnya lagi, ini meja. Meja, ingat? Nah, siapa yang tahu? Hada maktabun. Coba antum ulangi yang sampingnya. Hada maktabun. Apa artinya? Ini meja. Sudah selesai. Buka lagi bukunya. Insya Allah sama tadi. Baru masuk ke pelajaran mahada dan insya Allah akan kita sampaikan setelah Isya nanti. Ya, setelah Isya. Taib. Kalau ada saya jelaskan terlalu rumit, antum bilang, Ustadz susah, antum cepat tegur. Karena saya tidak ingin menggambarkan bahasa Arab itu susah. Kaidah yang saya sampaikan itu untuk memudahkan. Tetapi ketika saya sampaikan kaidah itu antum merasa tambah susah, antum bilang, susah. Saya akan tiadakan atau saya akan kurangi. Jelas ya? Pokoknya saya enggak tahu antum nyaman atau enggak. Yang jelas kalau orang belajar harus nyaman, itu pertama. Gimana caranya nyaman? Jangan takut sama guru. Belum ditanya sudah gemetar misalnya, ya. Jangan, kita santai aja belajarnya. Itu. Yang kedua, kita paham dengan penjelasan guru. Dan yang ketiga, kita ada progres. Tadi enggak tahu, sekarang tahu. Sekarang enggak tahu, besok tahu. Nah, itu namanya progres. Dan progres itu tidak harus tinggi. Yang penting naik terus. Yang penting naik terus. Itu namanya progres. Tidak harus tinggi sekali, tidak harus. Tidak harus nilainya 10. Kalau hari ini nilainya 3, nggak ada masalah. Yang penting besok nilainya 4, begitu. Terus naik, terus naik. Ada progres. Jelas ya? Dan antum sendiri yang tahu saya ada progres atau tidak. Nah, insya Allah nanti setelah Isya kita akan bahas mahada. Ya, insya Allah. Dan ini lebih asik lagi karena sudah ada positif negatifnya, sudah ada pertanyaan dan jawabannya. Ya, taib sampai sini nanti pada Isya kita lanjut lagi dan pada Isya nggak lama sebentar karena ada akhwat mungkin supaya nggak terlalu malam pulangnya ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awalnya banyak, di belakangnya lebih banyak lagi begitu. Bisa ya? Insyaallah. Jadi antum bisa panggil teman-teman antum ya, yang baru walaupun baru mulai belajar bahasa Arab, ajak untuk belajar bahasa Arab. Siapa tahu lewat itu juga mereka bisa kenal dakwah. Ya. Nah, itu aja. Antum bantu saya supaya antum konsisten dalam belajar. Kalau ada pelajaran yang lain dulu, misalnya pelajaran-pelajaran umum atau apa, biarlah kita korbankan dulu, kita fokus dulu ke bahasa Arab. Semua pelajaran di sini ada 3 ya, ada nahwu, shorof, ada durusul lugah. Antum fokus itu 3. Dan korbankan dulu yang lain untuk 3 itu supaya antum tahu juga bahasa Arab. Masa orang Islam tidak tahu bahasa Arab? Ya, sedangkan Al-Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab, buku-buku ulama pakai bahasa Arab. Sedangkan kita nggak tahu bahasa Arab. Orang Cina saja yang kadang kita susah untuk mengikuti bahasa mereka. Sebagian mereka bisa bahasa Arab dan fasih. Ya, mudah-mudahan antum salah satu yang dipilih Allah untuk mengawali tempat ini untuk bisa bahasa Arab. Ya, insya Allah, amin. Nah, kita sekarang lanjut ya, kita lanjut. Saya selalu ingatkan itu supaya apa? Supaya kita tahu betapa kemampuan berbahasa Arab itu adalah anugerah terbesar dari Allah. Karena dengan itu kita bisa mengetahui ilmu yang sangat banyak sekali dengan bahasa Arab tadi. Baik. Sekarang kita melangkah ke mahada. Tadi pelajaran pertama tentang apa? Hada. Ini masih pelajaran pertama, cuma ada tambahan apa di depannya? Ma. Nah, tulis. Kalau hada tadi isim apa namanya hada? Isim. Saya ulang lagi. Hada isim apa namanya? Saya ulang lagi. Hada isim apa? Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Nah, sekarang ada di depannya ma, ada ma. Ma itu disebut dengan isim istifham. Disebut dengan isim istifham. Ditulis ya istifham. Dari kata fahima, ikutkan wazan istafhama, ya istifham. Artinya minta paham, minta tahu. Berarti apa? Bertanya. Berarti dia kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata tanya. Kata apa?
tanya. Jadi ma itu adalah kata tanya. Artinya apa? Artinya apa? Apa artinya ma? Duh, kok malah nanya saya? Apa artinya ma? Nah, itu. Malah bertanya ya. Jadi ma itu memang artinya apa? Jadi ma hada apa? Apa ini gitu. Makanya di belakangnya ada tanda tanya karena dia bertanya, ma hada apa ini? Nah, sudah nyambung. Tadi di atas kita belajar isim isyarah. Isim isyarah tadi nunjuk. Nah, setelah itu kalau ada pertanyaan apa ini, kita sudah bisa jawab. Apa ini? Ini. Apa ini? Ini adalah ini. Cuma memang syaratnya harus tahu nama benda yang kita tunjuk. Harus tahu nama benda yang kita tunjuk. Baik, seperti bendera apa bahasa Arabnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Ma hada. Kita melangkah ke bawah. Ma hada. Jadi ha itu bacanya 2 harokat ya. Nah, walaupun nanti tidak ada harokatnya, tapi dibaca 2 harokat. Hada baitun. Nah, ini yang di samping gambar rumah maka disebut baitun. Ahada baitun. Nah, ada lagi a. A itu artinya apakah? Catat ya. Jadi bisa dikasih rambu-rambu bukunya. Tulisi a apakah, itu kasih arti ya. Kalau misalnya nggak tahu artinya. Kalau tahu nggak usah dikasih arti. Dan sebaiknya dikasih arti dengan pensil. Kalau sudah tahu dihapus. Kalau sudah hafal dihapus. Jadi pekerjaan antum 1 pekan itu adalah menguasai apa yang sudah dipelajari. Sehingga pekan berikutnya enak kita ngikuti. Karena apa? Buku ini akan terus naik dari sisi kesulitannya. Semakin susah, semakin susah, semakin susah. Pertamanya gampang, nanti tambah susah, tambah susah, tambah susah. Makanya kalau dari awal nggak paham, ke belakangnya lebih susah lagi. Makanya kalau sekali lagi kalau nggak paham langsung angkat tangan tanya. Sudah ya? Jadi setelah itu a, apa artinya a tadi? Apakah? Ini juga pertanyaan, tapi disebut dengan harful istifham, huruf istifham. Kalau yang tadi ma, isim istifham. Kalau a, huruf istifham. Huruf untuk bertanya, tapi bukan isim, huruf. Beda atau tidak? Beda. Tapi dari sisi dia digunakan untuk bertanya sama-sama untuk bertanya. Cuma bedanya pertama, dari sisi makna beda. Yang kedua dari sisi jenisnya. Kalau ma disebut apa? Isim istifham. Ayo diulang lagi. Ma disebut dengan isim istifham. Kalau a disebut dengan harful istifham atau huruf istifham. Sedikit aja bedanya. Sudah paham? Apa artinya ma? Apakah? Apa artinya a? Loh, salah ya. Apa artinya ma? Apa? Apa artinya a? Apa artinya ma? Apa artinya a? Apa artinya hada? Ini. Apa artinya hada? Hada termasuk isim? Hada termasuk isim isyarah. Ma termasuk isim istifham. A termasuk huruf istifham. Nah, sudah ya, istilah-istilah itu semua. Sudah ya? Sekarang kita lanjut lagi. Atau kita awali dari awal lagi ya. Ma hada? Hada baitun. Ahada baitun? Naam, hada baitun. Jadi pertanyaan A itu membutuhkan salah satu dari 2 jawaban. Iya atau tidak. Naam atau la. Iya atau tidak. Harus dijawab. Apakah ini begini-gini? Iya. Apakah ini begini? Bukan. Nah, itu. Jadi naam atau la. La itu artinya tidak. Kalau naam, ya. Yes or no. Iya atau tidak. Baik, ya. A itu begitu. A itu butuh jawaban. Maka di sini disebut naam. Kemudian lanjut lagi. Ma hadza? Hadza qamisun. Apa artinya komisun? Nah, komis kemudian di bahasa Indonesia akan menjadi gamis. Qaf itu jadi G, gamis. Jadi apa? Gamis.
Ya, komis. Taib. Komis menjadi apa? Gamis ya. Jadi komis baju. Lanjut. Ahada sarirun. Ini gambar kursi. Lalu nanya dia, apakah ini sarir? Ma mana sarir? Apa artinya sarir? Tempat tidur. Benar nggak tempat tidur ini? Bukan. Maka jawabannya la. Nah. Ulang ya. Ahada sarirun? La. Hada kursiyun. Nah. Lanjut. Ahada miftahun? Ma makna miftah? Kunci. Ma makna miftah? Kunci. Ma makna artinya apa arti? Ma makna miftah? Apa artinya? Kunci. Nah, itu. Antum bisa pakai juga. Kalau misalnya tanya, ma makna hada misalnya. Nggak, antum langsung pakai, jangan malu-malu. Intinya bahasa itu nggak boleh malu-malu. Salah benar pokoknya bicara saja. Ya, nanti kalau salah dibenarkan. Tapi yang penting jangan malu untuk bicara. Taib. Ma makna miftah? Kunci. Wahada ini gambar apa ini? Qalamun. Berarti bukan kunci. Jadi dia nanya, ahada miftahun? Ayo. La, hada qalamun. Hada najmun. Afwan. Ma hada? Hada najmun. Apa najmun? Kalau Najmuddin, Najmuddin bintangnya agama. Najmuddin bintangnya agama. Najmuddin bintangnya agama. Taib. Sudah ya? Sekarang antum cari kata yang antum tidak tahu artinya. Yang tidak tahu artinya angkat tangan. Ini yang masih susah di akhwat ya, nanti diatur aja gimana, mereka juga ada mic ya untuk menjawab. Ayo. Ada yang tidak tahu artinya? Ayo lihat dari awal sampai akhir, angkat tangan yang ada yang tidak tahu artinya. Sebelum saya suruh, kalau antum sudah bilang nggak ada, berarti saya nanya apa artinya gitu. Gantian jadi guru ya. Ayo lihat baik-baik dari atas sampai bawah. Ada yang antum tidak tahu artinya? Lihat baik-baik. Saya hitung sampai 3. Wahid. Ayo silakan. Isnan. Ada? Tahu semua artinya? Ayo tahu semua? Insya Allah ya. Tayyib. Sampai di mana tadi yang jawab? Sampai sana. Oh, ini sudah berubah ya. Sudah nggak apa-apa. Dari mana? Dari sini melangkah ke mana? Antum sudah tadi? Belum, ya udah dari situ aja. Nggak apa-apa. Tafadhol. Dibaca dan diterjemahkan. Ayo silakan. Terjemahkan. Bukan itu, ini. Ayo. Ya, apa ini? Ini rumah. Nah, gitu ya. Tapi begitu aja bagus. Apakah ini adalah rumah gitu. Tapi kalau kita mau ringkas lagi, apa ini? Ini rumah, itu udah cukup. Taib, lanjut lagi sampingnya. Tafadhol silakan. Ayo silakan. Salah nggak apa-apa, yang penting betul ya. Ayo silakan. Ya. A-nya jangan dipanjangkan. Jangan. Langsung ahada, hanya yang panjang. Ayo. Taib. Masya Allah. Artinya terjem? Masya Allah. Sudah bisa dikirim ke Arab ini ya? Ya, minimal cleaning service minimal. Minimal ya. Ayo silakan tafadhol. Silakan antum. Taib. Naam, ma hadza? Hadza komisun. Taib. Terjemahkan. Taib. Ini baju, taib. Nanti dihafal ya baju bahasa Arabnya ini. Nah, semuanya begitu. Tafadhol setelahnya, ba'dahu, setelahnya. Tafadhol. Naam. Taib. Ahadha sarirun? La, hadha kursin. Tarjim. Sarirun, apa mana sarirun? Naam. Tempat tidur. Ahsanta. Ayo.
Naam. Ini kursi, Masya Allah. Tafadhal, barakallahu fik. Lanjut. Taib. Masya Allah. Ini pulpen. Taib. Setelahnya lagi, Pak ada. Taib. Ini bintang, Masya Allah. Nah, ini baru latihan, masuk latihan. Tamrin. Tamrin awal. Tamrinun awalun. Latihan pertama. Ayo langsung saja latihan pertama. Silakan sampingnya. Ya. Yeah. Taib. Ayo, jawabannya apa? Gambarnya lihat gambar apa? Ya, miftahun. Tanya panjang, diperhatikan nanti tulisannya kembali. Tanya dipanjangkan. Hadza miftahun. Taib hadza miftahun. Setelahnya lagi? Siapa? Ayo. Taib, ma hadza? Gambar apa itu? Hadza kitabun. Ma hadza kitabun. Apa ini? Ini buku. Taib, ahsanta. Selanjutnya lagi? Yang mana? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ma makna qalam? Pulpen. Taib. Ba'dahu setelahnya? Siapa lagi? Jalannya kemana? Ke sana. Ayo, iya, tafadhal. Ma hadza babun. Taib. Setelahnya lagi? Sabir. Taib. Hadza baitun. Taib, ahsan. Ini rumah. Nah, ba'da setelahnya lagi? Baju hitam. Ayo. Kita. Pokoknya enggak ada yang lolos. Biar kita sembunyi di mana saya cari. Ayo. Enggak apa-apa, aman insyaallah, tenang ya. Taib. Hadza kursiun. Ahsanta. Ahsantum semuanya ya. Semoga Allah memberikan taufik, mudahkan antum untuk bisa memahami bahasa Arab. Amin. Selanjutnya at-tamrinun tsanin. Latihan yang kedua. Tamrinun tsanin, latihan yang kedua. Taib. Silakan. Taib. Hadza masjid. Ahadza baitun? Ma mana ahadza baitun? Naam, wal jawab? La. La ini masjid. La hadza masjidun. Masya Allah. Sampai dia nggak bisa bedakan mana bahasa Arab, mana bahasa Arab, masa bahasa Indonesia. Saking lancarnya bahasa Arab ya. Sampai bahasa Indonesianya pun jadi bahasa Arab ya. La. Ini masjid. La hadza masjidun. Taib, tafadhal silakan. Setelahnya, ayo. Ahadza miftahun? Hadza qalam. Ahadza miftah? Ini pulpen. Taib. Fis surah itu artinya gambar. Fis surah, di dalam gambar itu. Ahadhihi suratul miftah atau suratul qalam? Apakah ini gambar pulpen atau gambar kunci atau pulpen? Gambar pulpen. Pulpen mana fi lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab apa? Qalamun. Taib. Ahadha miftahun? Hadha? La, hadha qalamun. Taib. Thumma ba'dah, setelahnya. Taib. Ahadha qamisun? Naam, hadha qamisun. Hadha qamisun. Terakhir, yang terakhir. Taib. Taib. Ahadha najmun? Naam, hadha najmun. Wal'an unzuru ila kitab. Sekarang perhatikan ke bukunya antum semua. Lalu lihat, adakah kata yang antum tidak paham? Ini saya selalu ingatkan ya, tidak boleh ada kata yang kita tidak pahami. Ada kata yang tidak dipahami di situ? Paham? Berarti antum baca dari awal sampai akhir, nggak ada kata yang tidak dipahami? Paham semua? Sudah? Baik, sekarang saya
apa? Saya bahasa Indonesia, kalian bahasa Arab. Sama antum ya. Nah, sebelum kita melangkah ke latihan ketiga. Taib. Apakah ini baju? Ayo, bahasa Arabnya. Apakah ini baju? Satu-satu dari sini dulu satu nih. Insyaallah. Ini setia kawan, nggak apa-apa. Bantu menjawab ya. Ya silakan. Ahadza qamisun, apakah ini baju? Nah, antum jawab sampingnya. Bukan, ini masjid. Jauh sekali ya. La, hadza masjidun. Insyaallah berarti paham ya. Udah, sekarang kita melangkah. Tamrinun tsalithun. Latihan yang ketiga. Tamrin itu latihan. Ada yang namanya tamrin di sini enggak ada? Insyaallah. Ada yang namanya tamrin berarti semangat dia, selalu latihan ya. Tamrin. Taib. Sekarang sebentar ya. Ya. Wal'an sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga. Iqra waktub. Ma mana iqra? Bacalah. Iqra. Seperti Rasul ketika disuruh baca ya, iqra, ya, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqori. Aku enggak bisa membaca. Iqra, bacalah. Waktub, uktub, tulislah. Ada wa-nya di situ artinya dan. Jadi wa itu artinya apa? Dan. Uktub, tulislah. Bacalah dan tulislah. Tulisnya di rumah. Nanti dikumpul. Kasih nama dikumpul ya. Pekan depan ngumpulnya insyaallah. Jadi ditulis, tetap latihan menulis karena menulis itu penting. Tulis seperti yang ada di sini, bentuknya juga seperti itu, nanti dikumpul. Jelas ya? Nah, untuk apa kita menulis? Supaya selalu ingat kata yang pernah kita tulis. Jadi selalu ingat artinya. Taib. Sampai di mana tadi? Aina wasolna, kita sampai di mana tadi? Antum? Iya, antum. Taib. Iqra waktub. Iqra, tafadhal. Sekarang kita roba. Iqra wa terjim. Baca dan terjemahkan. Taib, silakan. Ayo. Bacanya apa itu? Sudah tidak ada harokatnya loh ini. Dibaca apa? Hadza. Ayo. Yang ya, silakan dibaca. Apa bacanya itu? Hadza maktabun. Lihat. Jadi makanya saya katakan tadi harus dihafal. Kalau dihafal kita akan tahu harokatnya sudah hafal dengan sendirinya. Hadza maktabun. Artinya apa? Ini maktabun, mana maktab? Hadza maktab, mana maktab? Meja. Taib. Ini meja. Tsumma ba'dahu, setelahnya lagi kemana melangkah? Ke sini depan ya. Hadza masjidun. Ini masjid. Taib. Ba'dahu, setelahnya hadza, ini pulpen. Taib. Ba'dahu, ini ranjang. Hadza sarirun, ini ranjang. Taib. Ba'dahu, setelahnya antum ma hadza. Nah, dilanjutkan lagi. Lanjut lagi di kalimat setelahnya. Taib. Ma hadza, hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, setelahnya ba'dah, setelahnya. Hadza baitun. Terjem. Apakah ini rumah? Taib. Al-jawab, jawabannya di mana? Antum. Ya, bukan atau tidak, ini masjid. Taib. Setelahnya lagi. Risaldi, tafadhal. Ini kunci. Taib. Sudah selesai. Sampai sini saja ya. Nanti kita lanjut lagi. Masih mau belajar? Masih mau ya? Masya Allah. Berarti ada semangat. Mudah-mudahan semangatnya nggak kendor, terus semangat sampai selesai. Pokoknya pantang menyerah sampai selesai. Ya. Nah, sudah ya. Insya Allah selesai sudah pembahasan kita dari pembahasan ini. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa ikut pelajaran sorof di hari Selasa pada asar, dan itu sudah mulai pertemuan pertama kemarin. Karena ada miskomunikasi jadi banyak yang belum tahu. Kemudian yang ketiga hari Ahad ya kalau nggak salah. Hari Ahad pada Isya ya. Iya, pada Isya ada pelajaran
nahwu. Ya, kalian bisa ikut ya semuanya. Pelajaran nahwu diajar oleh Ustadz Lukman Thohir dan saya sendiri ambil pelajaran sorof sama ini. Ya, sorof sama durusul lughah. Sisanya pelajaran umum atau pelajaran dasar dari pelajaran-pelajaran umum. Besok insya Allah akidah, besok malam. Baik, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Indakumus soal, ada pertanyaan? Tafadhal, indakumus soal, ada pertanyaan? Sila. 6? Enggak, yang ditulis yang itu tadi perintah yang di atas saja. Berarti berapa itu? Ya ini aja perintah di ini saja yang ditulis. Baca dan tulis. Taib. Nah, kemudian di rumah, ini kan enggak ada harokatnya nih. Di rumah latihan, dibaca yang enggak ada harokatnya nih. Sampai lancar. Pokoknya yang enggak ada harokatnya ini enggak boleh ada yang tidak bisa dibaca. Semua harus bisa dibaca. Dan kalian punya waktu 1 pekan, masih lama waktu 1 pekan untuk terus belajar. Ya, taib. Kalian bisa bikin kelompok belajar sendiri, bikin grup sendiri, beberapa orang misalnya dalam satu grup itu untuk saling belajar bersama. Silakan. Enggak ada ya? Taib. Kalau enggak ada insyaallah naktafi huna, kita cukupkan sampai di sini wa insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pembahasan di pekan yang akan datang, insyaallah juga di hari Jumat ba'da maghrib dan ba'da isya. Ba'da isyanya enggak lama. Demikian barakallahu fikum, tetap belajar dan tetap semangat. Jangan putus asa. Sekali lagi bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.